Kasus pungutan liar di rutan Komisi Pemberantasan Korupsi belum usai. Ketua Indonesia Memanggil 57 atau IM 57+ M. Praswat Nugraha menyampaikan pendapatnya mengenai tindakan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus pungutan liar. Dalam kasus tersebut, 78 pegawai KPK yang terlibat dalam pungli hanya dikenai sanksi moral berupa permintaan maaf secara terbuka dan langsung. Praswat mengkritik keputusan memberikan sanksi permintaan maaf secara terbuka tersebut karena dinilainya tidak adil bagi masyarakat. Menurutnya, penggunaan proses pemindanaan seharusnya dipertimbangkan lebih lanjut untuk memberikan hukuman kepada pegawai KPK yang terlibat dalam pungli. Ia menyatakan bahwa keputusan Dewas KPK mencerminkan adanya korupsi yang terjadi di dalam lembaga tersebut. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas isu korupsi, KPK seharusnya memberikan contoh kepada masyarakat tentang penanganan kasus korupsi. Praswat juga mengkritik alasan keterbatasan kewenangan Dewas KPK yang tidak dapat memberikan sanksi lebih berat kepada pegawai yang melakukan pungli, yang menurutnya menunjukkan ketidakjelasan fungsi Dewas KPK. Dia menegaskan bahwa tanpa adanya pemindanaan bagi pegawai yang terlibat dalam pungli, hal itu akan menunjukkan kerapuhan lembaga anti rasuah ketika terjadi tindakan korupsi di dalamnya. Di sisi lain, peneliti Indonesian Corruption Watch atau ICW Diki Anandya menyatakan bahwa keputusan Dewas KPK semakin menimbulkan kekecewaan di tengah runtuhnya kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Diki menjelaskan bahwa jika ditelusuri akar persoalannya, mengapa hukuman yang diberikan hanya berupa permintaan maaf? Hal itu bukanlah masalah kualitas dari putusan Dewas. Hal itu disebabkan karena menurutnya mengacu pada Perdewas 3/2021, sanksi tersebut merupakan sanksi maksimal yang dapat diberikan. Beberapa pihak termasuk penggiat anti korupsi seperti ICW, ex-penyidik KPK, dan peneliti anti korupsi dari UGM memberikan tanggapan mereka terhadap fenomena pungli di rutan KPK sebagai berikut. Koordinator ICW Agus Sunaryanto, menurutnya semangat awal dari rutan KPK seharusnya untuk mencegah pungli dan memberikan perlakuan adil kepada semua tahanan. Menurut Agus, keberadaan pungli menunjukkan adanya perlakuan berbeda terhadap tahanan. Ex-Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo harahap, baginya praktek curang di sebuah fasilitas yang dikelola oleh pegawai KPK sendiri adalah sebuah ironi, mengingat KPK seharusnya menjadi lembaga yang membantu memberantas korupsi. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada atau UGM, Zainur Rahman, bahwa temuan pungli ini menunjukkan adanya penurunan nilai-nilai integritas di dalam KPK. Dia menekankan perlunya KPK melakukan review sistem untuk mengidentifikasi akar masalahnya. Ex-penyidik senior KPK Novel Baswedan, Novel menyatakan bahwa informasi tentang pungli sudah tersebar dan jumlah uang yang terkumpul sangat besar. Meskipun Dewas KPK kemudian mengumumkan temuan mereka, Novel menegaskan bahwa kasus ini pertama kali diungkapkan oleh penyidik KPK dan Dewas KPK tidak menindaklanjuti laporan tersebut dengan serius. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pada hari ini Dewan Pengawas telah menyidangkan kasus yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh pegawai KPK, khususnya para petugas rutan KPK. Keseluruhan para pegawai yang disidangkan pada hari ini adalah berjumlah 90 orang, terdiri dari 6 berkas perkara. Jadi yang disidangkan ini hari ini ada 6 berkas perkara, seluruhnya berjumlah 90 orang terperiksa. Tadi juga tentunya sudah diikuti bahwa sanksi yang dijatuhkan terhadap para terperiksa adalah sanksi berat
berupa permohonan maaf secara terbuka langsung. Jadi ada dua, satu mengenai putusan yang berhubungan dengan penjatuhan sanksi berat, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ada berjumlah 78 terperiksa. 12 orang diantaranya adalah keputusannya menyerahkan kepada Sekretariat Jenderal KPK untuk dilakukan penyelesaian selanjutnya. Kenapa? Karena mereka itu adalah melakukan perbuatan sebelum adanya Dewan Pengawas KPK, sehingga Dewan Pengawas KPK tidak berwenang untuk mengadili hal tersebut. Oleh karena itu kita serahkan kepada Sekjen untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Sedangkan yang 78 orang dari 90 itu telah dijatuhkan sanksi tadi berupa sanksi berat yang berupa permohonan maaf secara langsung dan terbuka. Perlu saya jelaskan juga, sejak pegawai KPK berubah menjadi ASN pada tanggal 1 Juni 2021, maka sanksi etik untuk pegawai hanya berupa sanksi moral. Dalam hal ini permintaan maaf. Yang terberat itu adalah permintaan maaf secara terbuka dan langsung. Namun majelis sesuai dengan ketentuan kode etik dapat merekomendasikan kepada Sekretariat Jenderal selaku PPK, pejabat pembina kepegawaian, untuk mengenakan kepada yang bersangkutan dugaan pelanggaran disiplin sesuai dengan PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Nah, di dalam putusan perkara yang telah dijatuhkan tadinya, semua terperiksa 78 orang itu direkomendasikan oleh majelis untuk dikenakan dugaan pelanggaran disiplin sesuai dengan PP Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil. Di situ ada sanksi. Nah, itu yang perlu saya jelaskan kepada teman-teman semua. Sejak berubahnya pegawai KPK menjadi pegawai SN, maka sanksi yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran etik hanya dapat dikenakan sanksi moral berupa permintaan maaf dengan gradasi ringan, sedang, dan berat. Ya, ada permintaan maaf secara tertutup, ada permintaan maaf secara terbuka tapi tidak langsung. Nah, ini yang berat, permintaan maaf secara langsung. Bagaimana bentuknya? Nanti akan dilaksanakan tentunya oleh Sekretaris Jenderal, Sekjen selaku pejabat pembina kepegawaian PPK. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Semua dikenakan pelanggaran pasal 4 ayat 2 huruf B Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021. Apa itu? Yaitu perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan dan atau kewenangan yang dimiliki, termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai insan komisi dalam pelaksanaan tugas untuk kepentingan pribadi. Jadi dalam pelaksanaan tugasnya selaku petugas tahanan, dia mendapatkan suatu keuntungan pribadi.
berupa uang